Untuk menyelesaikan persoalan dibutuhkan sebuah ketegasan, keterbukaan, konsistensi, komitmen yang kuat. Bukan drama. Karena drama sudah banyak tayang di televisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Carta Politika Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan Joko Widodo. Survei itu menghasilkan kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo mengalami penurunan. Presiden Joko Widodo seharusnya terus melakukan upaya perbaikan kinerja dalam menjalankan pemerintahannya. Agar apa? Agar publik betul-betul merasakan manfaat dari pemerintah. Wajar kalau sebuah survei nasional tingkat kepercayaan publik naik turun, fluktuatif, karena pasti berbanding lurus dengan seiring kebijakan yang diberlakukan. Itulah kenapa pemerintah harus melakukan upaya koreksi supaya terus mengalami perbaikan. Ini alih-alih memajukan, kebijakan yang diterapkan pemerintah selama ini lebih banyak merugikan rakyat. Pemerintah berencana mencabut subsidi gas LPG 3 kg dan menaikkan harga BBM Pertalite. Nah, kalau ini terjadi, maka Presiden Joko Widodo bakal lebih menyusahkan rakyat dan tercatat sebagai presiden yang gemar meniadakan subsidi bagi rakyat. Kalau kenaikan LPG 3 kg dan BBM naik, jelas akan membuat rakyat semakin susah. Karena kondisi daya beli masyarakat saat ini sudah rendah. Pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengamini bahwa masyarakat sekarang ini sudah sangat bergantung pada subsidi yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya beli. Nah, masalahnya 20 juta lebih masyarakat Indonesia ini tercatat menganggur dan ekonomi juga belum stabil. Karena alasan itu, Jamiluddin menilai bahwa rencana kebijakan pemerintah itu tidak sepatutnya dilakukan di saat daya beli masyarakat sangat rendah. Kebijakan tersebut akan semakin membuat masyarakat menjadi semakin tidak berdaya. Akibatnya, tingkat kemiskinan udah pasti akan terus bertambah. Menurut Jamaluddin, kalau langkah pemerintah itu tetap dijalankan, pemerintah saat ini akan dicap gagal dalam mengentaskan kemiskinan yang sekarang ini sudah meningkat tajam. Akibat apa? Akibat sentimen negatif pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. 2 tahun lebih bahkan. Ini seperti nggak berhenti dihadapkan pada masalah-masalah. Presiden Joko Widodo masih direpotkan dengan berbagai persoalan yang dibawa oleh para bawahannya. Atau ini hanya sekedar sebuah drama dengan episode yang panjang, layaknya sinetron di TV. Yang terbaru adalah habis pikiran Presiden Jokowi soal komoditas pangan yang kerap sekali diimpor dari luar negeri. Padahal Indonesia mampu untuk menanam sendiri. Jokowi mengungkapkan kekesalannya saat memberikan pengarahan dalam pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional di Istana Negara pada Kamis 28 April 2022. Jokowi mencontohkan misalnya seperti komoditas jagung. Jokowi mengaku heran. Pasalnya kenapa? Pasalnya komoditas tersebut seharusnya bisa dipenuhi pasokannya di dalam negeri tanpa perlu membuka keran impor. Jagung masih impor, tanam jagung dimanapun tumbuh, kenapa masih impor? Begitu kata Presiden Joko Widodo. Tak hanya jagung, komoditas kedelai juga mendapatkan sorotan langsung dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, banyak daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang mampu menanam kedelai berkualitas. Kedelai kita juga masih impor, padahal banyak daerah yang sesuai penanaman kedelai, tegas Jokowi. Satu sisi Jokowi ingin agar mengurangi impor sebanyak-banyaknya, tapi di sisi lain masih saja ada impor. Ada yang salah dengan itu? Cuma satu masalahnya. Apa? Selalu membiarkan kesalahan-kesalahan untuk kemudian hadir menegur, mengkritik kinerja bawahannya. Sekilas dan mungkin sebagian publik menilai bahwa pimpinan negara sudah betul menegur bawahannya yang nggak bisa kerja, kan begitu? Sekali lagi, apakah ini drama? Karena selalu saja terjadi.
Soal impor, sebelumnya publik dihebohkan dengan kemarahan besar Joko Widodo karena belanja barang dan jasa pemerintah masih dibanjiri barang impor. Saking jengkelnya, Jokowi sampai keceplosan bilang bodoh 2 kali. Sebenarnya siapa ya yang dibilang bodoh itu? Tidak usah cari investor. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan. Silahkan, nanti mau saya umumkan kok, saya kalau udah jengkel ini umumin nanti. Ini, rumah sakit daerah beli impor, Kementerian Kesehatan masih impor, tak baca nanti. Karena sekarang ternyata gampang banget, detail, harian sekarang bisa saya pantau betul. Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE, Peter Abdullah, bilang, Pak Jokowi ngomongin stop impor itu sudah sejak awal pemerintahannya dari tahun 2015. Iya, 2015 Jokowi sudah mengumumkan stop impor. Tapi kan menyetop impor itu tidak cukup dengan kata-kata. Dengan segala hormat Pak Presiden untuk memberikan dampak atas ucapan, diperlukan tindakan yang nyata. Jadi kalau belum ada dampaknya sampai sekarang, maka ucapan Presiden untuk stop impor hanya mengulang seperti yang dilakukan pada beberapa tahun silam. Kan yang namanya stop impor itu harus dengan strategi, harus diimplementasikan secara konsisten, butuh waktu. Nggak bisa stop impor dalam waktu 1 malam. Sekali lagi, di hampir setiap persoalan yang muncul, untuk menyelesaikan persoalan dibutuhkan sebuah ketegasan, keterbukaan, konsistensi, komitmen yang kuat. Bukan drama. Karena drama sudah banyak tayang di televisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama. Ya, untuk para donatur yang kemudian nanti ke depan ini adalah ruangan perpustakaan untuk sementara, walaupun koleksinya masih sedikit bukunya, ini akan ditingkatkan jadi 2 lantai untuk madrasah maghrib mengaji. Jadi di bawahnya ada maghrib mengaji, di atasnya ada maghrib mengaji, karena santri-santri dari anak-anak sudah bertambah gitu kan, udah cukup sesak untuk mereka belajar gitu kan, kasihan. Jadi mudah-mudahan ada rezekinya semua untuk bisa meningkatkan ini. Setelah di sebelah ini untuk dibikinkan toilet perempuannya.